Oh iya, besok saya juga harus ketemu klien kan? Gak apa-apa, gak usah di cancel, nanti saya insya Allah bisa handle kok. Oke Wi, makasih ya. Assalamualaikum. Sayang. Duh, kamu sibuk banget ya? Biasa lah mas. Iya. Buat kamu udah biasa, tapi buat aku itu nggak biasa sayang. Gak apa-apa, kan udah kerjaan aku. Oh iya, tadi aku habis beli vitamin dan itu vitaminnya bagus banget. Aku yakin kalau kamu minum vitamin itu, kondisi kamu akan cepat. Makasih sayang. Sayang. Kamu pasti lelah banget, kamu pasti ngantuk. Yaudah, istirahat, kamu tidur sama dia, aku bantu ya. Aku bantu sayang. Sebentar. Makasih ya sayang. Ya sayang. Ya udah sayang, kamu istirahat ya. Kenapa tiba-tiba kepala aku sakit banget ya? Duh, berat banget. Sayang. Hey, kamu kenapa? Nggak tahu mas, tiba-tiba kepala aku sakit banget. Terus kayak berat gitu. Oh iya, itu tuh pasti karena kamu belum minum vitamin. Kamu minum lagi vitaminnya ya. Tapi kan mas tadi udah ngasih aku. Iya sayang, tapi kamu harus banyak minum vitamin biar cepat sembuh. Mbak Anita nggak curiga dengan obat yang diberikan suami? Apa yakin itu benar-benar vitamin? Enggak, Mbak. Saya nggak pernah berpikir buruk tentang suami saya. Sedikit pun enggak. Ini sayang, kamu nggak perlu khawatir. Ini vitamin itu dari herbal, dijamin gak ada efek samping. Pokoknya kamu minum vitamin yang banyak dan pasti kamu akan cepat sembuh. Iya sayang. Tapi lama-lama, setiap kali saya meminum obat itu, badan saya makin lemah, Mbak. Hingga akhirnya saya jadi sering tidur. Tepatnya tertidur gitu, Mbak. Duh Mbak Anita, kenapa nggak ke dokter saat itu? Saya sempat, Mbak, meminta suami saya untuk antar ke dokter. Tapi dia selalu meyakinkan saya untuk tetap teratur meminum obat itu. Karena dia yakin kalau kondisi saya itu diakibatkan karena stres dan kelelahan. Jadi ya, saya cuma dikasih vitamin itu dan istirahat yang cukup. Salahnya saya selalu mempercayai semua omongannya dia. Sampai terjadi sesuatu yang mengguncang hidup saya, Mbak.
Ya Allah. Mas. Beb, kamu ngapain sih malam-malam datang kemari? Hah? Ya abis kamu aku chat gak dibalas, ditelepon juga gak diangkat. Iya Beb, tapi besok pagi kan bisa. Gak bisa, aku kangen sama kamu. Iya, Beb, aku juga kangen sama kamu, tapi please ngertiin aku dong. Aku gak mau. Beb, kamu pulang sekarang, kamu pulang sekarang. Udah kamu pulang, udah kamu pulang sekarang ya. Apa yang terjadi semalam? Rian! Mas! Hei, kamu kenapa panggil aku? Aku baru aja bikin sarapan buat kamu. Mau kamilin? Sayang, kok kamu diem aja sih, kenapa? Kamu masih bisa ya mas? Manja-manja kayak gitu? Aku ya pakai mata kepala aku sendiri mas. Kamu semalam pelukan sama cewek lain di depan pintu. Dia siapa mas? Sayang. Aku nggak selingkuh. Kamu ini halu ya? Itu nyata mas. Itu bukan halusinasi. Cukup, Anita. Cukup. Apapun yang ada dalam pikiran kamu tentang halusinasi kamu atau mimpi kamu itu nggak ada semuanya. Aku nggak selingkuh. Sayang, aku tahu mungkin semua ini karena efek kondisi kamu yang memburuk. Itu karena kamu nggak rutin minum vitamin yang aku kasih. Dan mulai saat ini, dosisnya aku naikin. Jadi saat itu yang Mbak Anita lihat, itu beneran? Atau Mbak Anita halusinasi? Suami saya menjelaskan kalau itu hanya halusinasi efek obat itu, Mbak. Dan Mbak Anita masih minum obat atau yang suami Mbak katakan vitamin itu masih terus diminum? Enggak. Kamu bohong sama aku mas. Sayang, enggak sayang. Kamu harus minum obat itu. Karena dia butuh orang tua yang waras untuk membesarkannya. Ya, minum sekarang ya. Kasihan dia. Kamu mau ya? Ya udah.
sayangnya Mbak, saya makin terperdaya sama kebohongan dia. Akibat dari saya terus-menerus mengkonsumsi obat itu, kesehatan saya menurun drastis, Mbak. Sampai saya harus di kursi roda. Astaga, Mbak. Kursi roda. Sampai segitu parahnya kondisi kesehatan Mbak Anita. Jangankan aku mengurus dia, Mbak. Mengurus diri sendiri aja aku nggak mampu, Mbak. Bentar ya, Mbak. Kru, boleh minta tisu? Kasih ya. Semuanya Rian yang ngurus. Dan saya hanya bisa nurut, Mbak. Ketika badan saya semakin lemah, saya sudah bilang ke suami untuk dicarikan babysitter biar ada yang mengurus Dio. Tapi suami saya melarang, Mbak, dengan alasan suami saya yang akan mengurus Dio. Tapi ternyata tidak, Mbak. Suami saya malah sibuk dengan bisnis yang gak jelas itu. Kamu udah kenyang? Ya udah, nggak apa-apa sayang. Sekarang minum obat ya. Kamu harus minum obat, biar kamu cepat sembuh ya. Ayo dong sayang, kamu harus minum obat. Kamu kenapa sih? Buat minum obat aja susah. Kamu udah gak nurut lagi sama aku? Iya. Kamu udah gak anggap aku sebagai suami kamu? Gitu? Kamu lihat Dio. Kamu gak kasihan sama dia? Hah? Kasihan aku dengan keadaan kamu seperti ini terus? Hah? Ayo dong sayang. Hei. Minum obat. Kamu lihat aku kasihan sayang. Kamu gak mau minum obatnya? Ya udah kalau kamu memang gak mau minum obatnya, obat ini aku buang aja ya. Mas, mana obatnya? Iya, sayang. Kamu, hah? Sayang, kamu tidur dulu ya. Nanti kalau kamu butuh aku, tenang aja. Aku mau temenin dia, Mei. Jadi Mbak hanya bisa menuruti apa kata suami. Saya gak sebodoh itu, Mbak. Maksudnya Mbak? Serapat-rapatnya menutupi kebohongan pasti akan terungkap juga. Anita, Gimana? aku udah cek di lab. Obat ini sangat berbahaya. Kalau dikonsumsi, bisa merusak tulang dan bahkan menyebabkan kelumpuhan. Tapi suami aku bilang ini vitamin buat aku. Ini bahaya nih. Curigaan saya terhadap suami saya semakin jelas. Maka itu, saya buntuti suami saya waktu dia keluar rumah. Dan ternyata kecurigaan saya itu benar adanya, Mbak. Suami saya selingkuh dengan wanita lain. Hai, Beb. Oh, jadi kamu udah gak peduli lagi sama aku? Lihat dong, ini udah jam berapa? Aku udah nunggu 1 jam tau. Udah, aku mau pergi. Beb. Beb. Kamu yang sabar dong, jangan marah kayak gini. Kamu kan tahu aku lagi urus Anita. Beb, semua yang aku lakuin buat kamu.
Udah deh. Oke. Oh iya, Dep. Kamu tahu nggak? Sekarang Anita sudah terbaring lemah di atas kasur. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu, kita jual rumahnya, kita ambil semua hasilnya. Kita pindah dari luar negeri. Dan kita akan hidup bahagia di sana.